Video kali ini pengennya pakai suara karena pengen sekalian menjelaskan sih. Beberapa tahun lalu bikin video mengenai berkendara juga, rental motor pakai Rebel 250 cc, tapi karena itu momennya ulang tahun ya, kebetulan Februari, jadi agak maksa sih. Dapat diskon ulang tahun soalnya, jadi dipakai aja kuponnya. Tapi ternyata itu kebodohan, soalnya Februari itu masih musim dingin dan pemotor pemula seperti saya itu tidak sepantasnya berkendara di musim dingin karena udah pakai coat, dalamnya tuh pakai daun jaket lagi, itu masih tetap aja kedinginan anginnya gitu. Itu kejadian udah bertahun-tahun yang lalu sih, jadi semenjak itu nggak pernah pegang sepeda motor lagi. Dan di Jepang itu kalau orang punya SIM tapi nggak dipakai, itu namanya paper driver, cuman di kertas doang. Karena sudah hitungannya bertahun-tahun saya tuh paper gitu ya, jadi ya mungkin bisa lah dicoba lah tahun ini gitu kan. Karena di Jepang cuman dipakainya pas musim panas aja, pas lagi anget cuacanya gitu kan, pas bisa berkendara pakai motor. Terus karena sudah lama nggak pegang setir yang berkopling, jadi gimana kalau saya pesennya itu yang kecil aja dulu, 125 cc gitu kan. Keinget pas pakai Rebel kan dia rendah ya, jadi kayak capek gitu, udah dingin capek lagi. Akhirnya pilihlah yang ini, Honda Grom 125 cc. Dan ini buat pemanasan, lagi nyobain di parkiran lapangan yang lumayan luas dan sepi untungnya. Kebetulan juga ini tuh hari biasa, hari Kamis kalau nggak salah. Ambil cuti biar bisa motoran. Nah, tadi dilihat kan ya, itu culun banget, ada kameranya di atas helm. Pengennya tuh yang helm full face, terus kameranya tuh di depan tuh, yang di bagian mulut situ. Tapi karena pas mengikuti les nyetir motornya itu, ya pengen yang low budget aja, akhirnya yang helmnya seperti inilah. Terus nggak kesampean beli yang full face karena emang jarang banget naik motornya, setahun sekali ada bapak-bapak. Oh ya, BTW ini rental motornya di Hyoki Kagoshima, terus ini ke arah bawah, ke arah Makurazaki. Jadi recreate jalur yang dulu aku sempet. Jadi setelah aku cek ternyata 2023, sekitar 2 tahun yang lalu. Oh enggak, 2022, sorry. Jadi sekitar 3 tahun yang lalu, karena itu pas dingin-dingin banget nggak bisa menikmati, akhirnya hari ini dengan sangat bersemangat ambil cuti di hari biasa yang ternyata wow, sangat cerah. Karena bulan 5, bulan 6 itu musim hujan di Jepang, jadi bisa seminggu tuh hujan terus. Makanya satu hari yang cerah itu sangat-sangat berharga gitu kan ya. Banyak banget yang ada sake gede. Di sini beberapa kali berhenti di pinggir jalan sih, karena ya buat bisa ngambil video dengan baik lah. Karena kenapa, GoPro tuh cepet banget panas, baterainya juga cepet habis, makanya harus dihemat-hemat banget, dinyalain matiin. Tapi untungnya pakai sepeda motor ya, jadi gampang satset minggirnya. BTW jalannya ini tuh banyak banget tanjakan ya. Dibilang tanjakannya menanjak banget itu enggak, cuman lumayan lah, agak naik dikit gitu. Dan Grom itu kan 125 cc ya, jadi dia agak ngegas kalau aku bilang sih. Jangan percaya review tuh, karena aku tuh bukan expert dalam sepeda motor ya, cuman suaranya tuh agak
berusaha banget, apa bahasanya tuh, kelihatan sekali ya saya males banget ngedit bahasa ya, jadi ya sudahlah, kita lanjutin aja. Di sini tuh sepeda motor peraturannya seperti mobil ya, jadi harus berhenti teman-teman. Tuh ada garis kuning untuk kita, ada motor. Oke, jadi kita kalau misal mau ke kanan tuh harus mepet garis tengah, garis utama yang di tengah itu ya. Jadi pelan-pelan sambil lihat kanan kiri, kita ke kanan. Ternyata truknya itu mulai ke kanan, jadi bye-bye Pak Truk. Dan lihat di kiri tuh ada ibu-ibu pakai payung gitu ya, karena Jepang tuh kalau panas-panasnya menusuk gitu kan. Kalau hari ini tuh untung banget anginnya masih dingin walaupun panas ya, jadi kalau pas naik motor tuh dapatnya tuh agak anget ke badan tuh. Tapi kalau jalan kaki lumayan sih panas. Tapi kalau udah masuk Juli Agustus itu panasnya panas gerah banget. Sekarang kita Migini Magarimas. Sebenarnya ini tuh aku salah teman-teman, harusnya tuh nggak lewat sini, tapi ternyata ya terlanjur gitu. Ya sudah lah, mungkin kebawa ngikutin truk yang depan tadi ya. Saya tuh dari dulu pengen banget nyobain makanan namanya tuh funadomesi, kayak makanan khas nelayan gitu. Nah, karena salah masuk ya, masuknya jadi ke parkiran supermarket. Ya sudah, kita parkir aja di sini. Parkiran mobil juga boleh dipakai sepeda motor sih, tapi harusnya jangan di situ sih, bisa agak minggir. Ini udah masuk ke restorannya, terus pesennya tuh funado meshi. Ini nih, menunya seperti ini, yang sebelah kanan itu buat dituang ke nasi. Dan ini adalah saya saat makan pakai filter shirokuma atau beruang putih. Jadi yang di cawan itu tuh, apa ngomongnya tuh? Itu kaldu ayam apa ikan ya? Nggak inget. Nah, dimasukin ke piringnya, terus dimakan. Sebenarnya saya tuh pas itu live IG tapi nggak ada yang nonton, jadi ya sudah, nggak apa-apa, saya makan sendiri aja. Oh btw, itu aku pesen yang ada tempuranya. Saya bodo amat itulah ya, pokoknya tempuranya enak. Setelah kenyang makan siang, kita ke Makurazaki Eki atau stasiun Makurazaki. Jadi di sebelahnya restoran tadi ya. Lihatlah lantainya tuh bling-bling sekali. Dan ini stasiun paling ujung selatan ya. Kalau di Jepang naik kereta mentok ke selatan itu udah nyampe sini. Di sebelah kiri ada apartemen orang, kelihatan jemurannya. Jadi harus hati-hati. Oh ya, dan tadi pas lagi makan siang kan kayaknya kelaparan banget ya, jadi habis itu atau karena nggak ada yang nonton IG live ku ya, makanya aku agak sebel. Terus akhirnya pesen lagi kayak gorengan kaki gurita, geso karage itu namanya, sama yakitori. Itu kayak sate tapi aku pilihnya yang kulit, dan itu yang asin bukan yang manis. Terus kekenyangan banget. Yap. Dan ini kotak buat naruh tiket. Jadi kalau semisal kalian di Jepang naik kereta, turunnya di stasiun yang desa gitu, itu nggak ada petugasnya kadang ya. Oh, tadi tuh aku mau masuk tapi ada orang yang tiduran, nggak jadi. Jadi kalau semisal nggak ada petugasnya itu pasti ada kayak kotak buat naruh tiketnya. Nah ini yang sebelah selatan itu Makurazaki, sebelah utara itu Wakanai di Hokkaido. Kapan-kapan lah Hokkaido, mahal tapi ya kapan-kapan lah ya kalau ada duit. Ini mentok banget nih, nggak ada terusannya tuh, relnya mentok. Nah ini buat foto-foto. Enaknya kalau semisal
berwisata ke tempat yang nggak turis banget, sepi, foto-foto sepuasnya, sat set sat set 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 set. Nah itu duduk aja tuh nggak ngantri. Dan ciri khasnya dari Jepang bagian selatan itu banyak sekali pohon palem. Terus di sebelah kanan tuh ada plakat kan ya, itu tulisannya good designer kalau nggak salah tuh, good design award. Turun ke bawah ada toilet, di sini ada guide untuk kotanya, dan kita lihat sebelah kanan ada mas-mas yang masuk ke dalam toilet. Kita lihat, tapi nggak bisa masuk ke dalam ya karena ada mas-mas tadi. Di atas itu ada ikan terbang, toiletnya lucu, ada ikan, kotanya bagus, desa tapi bagus. Udah, kita balik lagi ke parkiran. Boleh dianggap aja aku yang norak sih ya, cuman aku baru pertama kali dapat yang kayak gini, yang ngebuka joknya itu harus dibuka semuanya. Jadi nggak tahu itu harus pakai tenaga atau emang ada tekniknya khusus ya, tapi bapak dealernya sendiri itu pas ngasih contoh juga orangnya terlihat kesusahan. Jadi keinget pas di kampung dulu, pas zaman kecil ada kan motor lama gitu, agak lawas gitu, pas ke pom bensin ngebuka joknya tuh jatuh karena engselnya tuh udah kropos, rusak gitu, saking motornya tuh lama. Ya nostalgia lah, dulu miskin tapi pas itu malu. Tapi yang ini emang karena modelnya yang kayak gitu. Masangnya ini juga agak tricky sih. Ada bunyinya, gacang tuh. Sekarang kita ke arah bawah, mulai ke arah pantai, dan ini pemandangan kanan kiri itu banyak pohon palem. Ini daerah Makurazaki, deket-deket Ibusuki, kayak Jepang tapi tropis gitu. Gimana ngebayanginnya? Jepang tapi tropis. Kadang juga di pinggir jalan kelihatan ada pohon pisang, tapi entah kenapa tuh jarang berbuah yang di sini tuh. Nggak boleh asal ngambil juga, itu punya orang. Ini kalau ada tanda berhenti harus berhenti ya. Lihat kanan kiri, ada mobil, silakan kakak. Kita ke kanan gitu ya. Laut biru banget. Tujuan selanjutnya itu kayak taman, nggak ngerti, pas lagi makan nyari-nyari tempat terus dapat aja gitu taman deket situ. Kayak wah, aku ke situ aja deh, soalnya kalau ke tempat lain nggak dapet waktunya, nanti pulangnya telat, bayar denda lagi, males kan. Ini nikmatin pemandangannya aja lah, soalnya aku agak motion sickness. Jadi kalau ngelihat video yang kenapa aku ngerekamnya tuh kok tuh ya, harusnya itu settingannya bukan, ini kan pakai settingan sinematik kan ya, harusnya tuh activity aja kayaknya ya. Tapi kalau sinematik 5,3K, activity 4K aja. Pengalaman yang kemarin tuh ambil 4K 4K tapi 4K 4K tapi kayak ngeblur gitu loh, kayak burem, nggak bagus. Jadi buat biar amannya aja 5,3K. Jadi karena agak motion sickness itu tadi, pas ngedit itu juga asal potong aja, tidak memikirkan transisi, tidak memikirkan apa, karena pusing liatnya. Ya sudahlah, sekali lagi saya ini mageran. Ini aja nggak nyangka kenapa kok jadi 30 menitan ini video.
Nah, kita nyampe di nggak tahu di mana, pokoknya deketnya taman itu. Soalnya ini salah jalan lagi. Nah, ini yang benar. Ada mas-mas di situ tapi dia bukan manusia. Oh, itu manusia tuh yang itu. Lagi jalan. Kayaknya tuh mau mancing si beliau ini tuh. Nah, di Jepang tuh ada spot-spot boleh mancing, boleh enggak. Boleh enggak? Enggak boleh mancing gitu maksudnya. Pemandangannya bagus banget. Ya ampun, lautnya tuh biru, langitnya tuh biru, kayak beneran biru gitu. Dan rumputnya hijau, padahal aku nanam kangkung di kamar, dia kuning. Kok kalah sama rumput di luar sana? Oke, next kita jalan aja coba ke sini. Ini tuh batu, guys. Tapi dibentuk kayak tangga. Cuman karena itu warnanya nyaru banget ya, jadi harus hati-hati sih. Nah, di sini ada kayak jembatan kecil. Sebelah sini banyak batu-batuan. Sebelah sini tuh ada ke arah spot lagi yang lain foto-foto. Di Jepang ada legenda atau mitos ya jatuhnya tuh. Jadi orang yang meninggal, terutama anak kecil, setelah meninggal akan melewatin satu sungai. Harusnya tuh bisa nyebrang, cuman mereka tuh harus numpuk-numpuk batu di pinggir sungai. Tapi batunya nggak pernah bisa numpuk karena selalu digagalkan. Nggak pernah berhasil lah intinya tuh. Ya kalau ada yang salah soal penjelasanku nanti kalian cari tahu sendiri lah. Ini iseng-iseng asal ngambil batu aja sih. Bentuknya aneh-aneh tapi bisa kok nyimbangin. Tinggal nyari titik tumpunya aja yang bagus yang sebelah mana gitu, cobain dikit-dikit. Tuh, nyari seimbangnya tuh agak susah ya. Tinggal atasnya, paling atas cari yang gampang. Wih, bisa easy. Airnya jernih banget. Abangnya tadi dapet ikan nggak ya? Tinggi banget. Di sini ada lonceng juga, bisa dibunyiin. Lonceng masa depan cenah. Rehat. Lihat laut lagi. Jalan-jalan. Ini di sini ada yang camping. Setelah ke Jepang itu istilah camping di kepalaku tuh bukan yang di alam liar gitu kayak di hutan. Karena orang Jepang bisa bawa alat campingnya kayak tenda itu tadi, itu dimasukin ke dalam mobil, terus ke tempat-tempat yang bisa dijangkau sama mobil, jadi alat-alatnya kayak tendanya itu tinggal dikeluarin aja. Nah, ketika kita jalan, bakal kelihatan ada bekas tenda sama jemuran. Sebelah kiri juga ada jemuran. Untung bukan sempak di situ. Sebelah kanan ada kursi kan ya. Pemandangannya itu bagus banget fasilitasnya. Dan ada keran juga di tamannya. Bisa dipakai oleh siapapun. Airnya mengalir. Makanya tadi bisa mencuci dan bisa menjemur. Kita balik lagi ke motor. Kita ke tempat selanjutnya. Enggak sih, sebenarnya udah nggak ada ide sih. Jadi ya sudahlah, sambil menikmati jalan pulang. Ini kebun teh. Jadi Kagoshima itu tahun ini kalau nggak salah. Sebenarnya tiap tahun itu kayak rival sama Shizuoka untuk urusan produksi teh. Jadi banyak-banyakan gitu. Tapi seringnya Shizuoka yang dapat nomor 1, 1, 2, 1, 2, 1. Nah tahun ini Kagoshima itu nomor 1.
lagi on top lah ya istilahnya ya, lagi bangga-bangganya nih. Ini tahun 2025 ya BTW. Ya karena sekarang lagi bulan Juni ya, bulan 6 bulan Juni. Sebelah itu ada Ajisai. Ajisai itu, bentar aku cari bahasa Indonesia. Oke, I'm back. Hortensia namanya tuh kalau di bahasa Indonesia. Jadi musim penghujan tuh banyak hortensianya. Nah ini didahulin sama mobil silver, sama satu lagi sih hitam. Nggak masalah sih didahuluin, soalnya garisnya itu juga putih putus-putus ya, dan depan kelihatan jelas kalau ada mobil dari arah sebaliknya. Ya pelan-pelan aja lah menikmati pemandangan tuh, nggak usah lah kenceng-kenceng. Kenapa sih? Nggak keberat berak juga sih. Sebelah kanan, nah itu ada gunung-gunung Kaimong Dake. Baru ingat. Dan tuh ngeliat kanan kiri bukan bingung ya, itu emang lagi ngecek aja lalu lintasnya sepi apa enggak. Lalu kita jalan lagi ada traktor. Nah itu adalah toko teh. Kanan itu toko teh. Banyak banget toko teh di sini, warung-warung, kedai-kedai teh. Karena memang produksi tehnya itu number one tahun ini di Jepang gitu kan. Nah ini baru kelihatan Jepang tuh, rumah-rumahnya. Tapi kayaknya kalau ke Jepang bagian lain itu bentukan rumahnya itu agak berbeda deh. Tuh peternakan lebah penghasil madu. Ini paling suka lihat pohon yang bulat-bulat gitu. Tapi kayak effort banget. Di sini tuh apa-apa mahal tau. Jadi yang tukang kebunnya itu yang motong-motongin bulat-bulatnya itu juga itu bayarannya mahal. Tapi itu urusannya pemerintah daerah sih, jadi ya kita nikmatin saja. Duit pajakku larinya ke situ guys, nggak apa-apa, ikhlas lah. Nah ini kita lagi nunggu, di depan tuh ada pekerjaan proyek, nggak tahu apa ya, kita lihat. Nah putih tuh tandanya boleh jalan, kalau merah benderanya tuh harus berhenti, diatur jalannya. Oh ini sih pengaspalan. Oh ya, main panjang ya. Mungkin karena cerah ya, jadi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang di jalan, kayak ngaspal, kayak motongin rumput-rumput pinggir jalan. Gak masalah sih, karena sepi juga. Pemandangannya bagus. Aku udah mager banget buat ngomong nih sebenarnya, tapi pemandangannya bagus. Yang sebelah kiri itu nggak tahu itu, aku malas googling juga, kalian googling sendiri aja ya. Tapi ini di Chiran Kagoshima. Chiran itu terkenal dengan, selain penghasil teh, ada juga samurai residence, jadi kayak kompleks perumahan samurai zaman dulu gitu. Bentuk bangunannya itu unik banget. Nah ini rehat lagi, saya mampir ke parkiran museum kamikaze. Tahu nggak kamikaze? Jadi zaman peperangan itu Jepang pernah mengirim banyak pilotnya dengan bahan bakar yang cukup untuk berangkat aja, jadi sampai ke tempat musuh itu dia menabrakkan, jatuh gitu, bunuh diri. Ya aku baru tahu juga kalau semisal di belakang ternyata ada parkiran lagi dan sepi banget. Ya sudah, nebeng tidur. Nah di sini tuh apa ya, kayak spot pas zaman banyak dinas ke daerah sini tuh, sering lewat daerah sini tapi nggak pernah bisa mampir, padahal pengen banget. Bagus banget spotnya nih, ada hortensianya, astaga estetiknya ya ampun. Ini ada tempat duduknya.
Tapi kayaknya nggak pernah dipakai deh, soalnya berlumut. Dengan pemandangan ada sepeda motor, cahaya ilahi yang cerah banget. Yang ini ngambilnya pakai iPhone 14. Bagus sih. Nggak perlu banyak diedit, bagus sih, udahan sih. Nah, ini sungai. Apa ya? Dibilang sungai juga bukan, kali sih ya, lebih tepatnya. Kayak selokan gede banget itu. Tapi bersih. Bersih. Cuman ada daun-daun kecil aja. Sama lumut di bawah tuh. Tapi nggak ada ikannya. Tapi bagus. Ya sudah, nggak apa-apa deh. Ada mobil, hai. Udah sih, sepertinya kita harus balik lagi. Perjalanan masih jauh. Mulai dari sini banyak melewatin persawahan, pemandangannya bagus, luas sekali. Mungkin kalau ngeliat ini tiap hari tuh bisa ngobatin mata minus kali ya. Banyak hijau-hijau. Kalau terlalu cerah juga sebenarnya tuh ngantuk. Jadi anginnya tuh agak dingin, tapi anget, cahayanya anget. Jadi enak aja. Tapi kalau lewat yang gunung-gunung tadi tuh kan kena ini ya, bayangan pohon-pohon. Tuh dingin. Oh, dan ini coba lihat, ini ada tanda berhenti, jadi ada stopnya. Tomare ai tomata, lihat kanan kiri baru jalan lagi. Padahal nggak ada apa-apa di kanan kiri itu, tapi kita tetap harus berhenti. Mobil segede gaban kayak karapan, bukan Hiace, itu juga harus berhenti. Tapi dulu pas lagi awal-awal nyetir, masih pemula banget, pernah tahu lewat sini nggak berhenti, lagi kenceng-kencengnya. Wow, masa mudanya, astaga. Mungkin orang-orang Jepang sekitarnya itu kayak, siapa nih, kok bisa nggak berhenti? Tapi lihat ada tanda pemula gitu kan. Jadi di Jepang ada tandanya kalau pemula itu hijau kuning kalau nggak salah. Jadi tandanya itu ditaruh di depan mobil, depan sama belakang. Ini sampai pulang bakal gini terus nih. Udah dilihat aja pemandangannya. Yang ngisi suara juga udah mulai ngantuk nih. Beberapa kali itu kan ngambil video on offin GoPro, tapi ternyata setelah dicek itu videonya tidak masuk, banyak yang hilang. Mungkin GoPro-nya itu lagi mati tapi ngerekam. Gimana? Lagi mati tapi aku mencet tombol buat ngerekam, ya nggak kerekam lah. Ya gimana ya, namanya juga lagi nyetir ya. Kalau berhenti nge-onin terus jalan lagi tuh kayak capek juga. Ya sudahlah. Salah satunya tuh harusnya aku bisa nangkep video yang ada Gunung Sakurajimanya,
Jadi di Kagoshima ada gunung Sakurajima yang tiap hari tuh meletus, jadi ada asapnya gitu, bagus banget, tapi nggak dapet. Ini total 130 km, kita ke pom bensin dulu sebelum balikin. Ini petugasnya pas lagi ngisiin, beliau pakai kain di bawah selangnya biar nggak netes di bodi motor bensinnya. Dia bensinnya pakai reguler ya. Jadi Jepang tuh ada reguler, diesel, sama high octane. Totalnya 1,78 liter, 343 yen buat bensin, sama sewanya tuh 8 jam 5.000 yen. Oke, sekian, bye. Ja, mata.